Selamat datang di channel Cara Tutorial Teknologi. Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari, baik untuk belajar maupun bekerja. Namun sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai. Baik, kita mulai lagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus if. Menggunakan algoritma if then else. Nah, di sini saya ada contoh sebuah tabel keterangan tentang lulus tidak lulusnya seorang siswa dengan ketentuan nilai tertentu. Di sini siswa tersebut dinyatakan lulus jika nilainya di atas 59. Berarti 60 ke atas. Nah, ya, tidak lulus jika nilainya di bawah 60. Jadi hanya dua kriteria, lulus dan tidak lulus. Bagaimana cara membuatnya? Nah, rumusnya kita bisa menggunakan rumus if tadi. Jika nilai ini lebih besar dari 59, maka lulus. Jika tidak, maka disebut tidak lulus. Oke, kita praktekkan di bawah. Saya kopikan dulu. Kita hapus dulu yang ini. Kita kopikan dulu yang ini. Memulainya seperti biasa, ketikkan tanda sama dengan, kemudian if, jika kurung buka. Nah, di sini ada logical test. Logical testnya itu apa? Nilai itu ada di D16 lebih besar dari 59 titik koma. Jadi ikutin saja nih rumus yang ini. Logical testnya apa? Kemudian dia suruh titik koma, kemudian value if true, nilai jika benar. Nah, jika benar dari logika ini apa yang akan kita tulis? Saya tuliskan lulus, tanda petik, kemudian tulis lulus, tanda petik lagi, kemudian di sini disuruh lagi mengetikkan tanda titik koma sebagai pemisah, berganti ke value if false, nilai jika salah. Jadi jika tidak memenuhi kriteria ini, itu disebutnya salah. Nah, kita tulis tidak lulus, tanda petik, jangan lupa tanda kurung. Jadi di sini ada tanda kurung tadi di awal, di akhir juga ada tanda kurung. Oke, sekali lagi ya, supaya paham. Di sini tuliskan sama dengan if, kurung buka, kemudian logical testnya apa? Adalah nilai di atas 59. Berarti 60 ke sana, ya. Nah, value if true-nya, nilai jika benarnya itu adalah lulus. Jika nilai di sini memenuhi kriteria ini, maka disebut lulus. Nilai jika salahnya, jika nilai di sini di D16 ini tidak memenuhi syarat yang ini, maka disebut tidak lulus. Kemudian kita enter. Ini 87 berarti masuk kriteria ya. Nilainya di atas 59. Kita tarik ke bawah. Selesai. Nah, ini 59 berarti dia termasuk tidak lulus. 55 dia termasuk tidak lulus. Yang lainnya lulus. Gampang ya. Ini hanya dua kriteria. Kasus yang lain di sini ada 3 kriteria. 3 kriteria. Yang pertama, jika nilainya di atas 90, maka diberi grade A. Ya.
Kemudian jika nilainya antara 65 dan 90, maka diberi grade B. Kemudian jika nilainya di bawah 65, maka diberi keterangan atau grade C. Rumusnya bagaimana? Kita lihat di sini. Nah, sama seperti tadi rumus di atas, ya. If, kemudian logical testnya apa? Jika nilai yang di sini di atas 90. Kita bergeser ke sini. Kemudian jika tidak memenuhi ini, maka bikin lagi if yang kedua kali. If lagi, kemudian di sini ada rumus N. N itu untuk menggabungkan dua logical test. N di sini jika nilai di sini lebih besar dari 64. Nah, di sini kenapa 64? Karena di sini antara 65 sampai 90, berarti lebih besar dari 64. Kemudian logical test yang keduanya adalah nilai lebih kecil dari 91. Ya, karena 90 ini berarti masuknya ke B. Kemudian nilai jika benarnya adalah B. Jika tidak memenuhi kedua kriteria yang A dan yang B ini, maka nilainya adalah C. Selesai. Gitu ya. Oke, kita praktek coba di bawah. Kita kopikan. Supaya paham, silakan teman-teman langsung praktek. Ya. Oke, rumusnya adalah sama dengan if, jika, kurung buka, nilai yang ini di atas 90 tadi ya, berarti di atas 90, maka nilai benarnya adalah A. Oke, selesai sampai sini. Kemudian jika tidak memenuhi kriteria yang ini di atas 90, maka karena di sini masih ada kriteria yang ketiga, maka saya pilih if lagi, kurung buka, dan di sini ada dua logical test, yaitu antara 65 sampai 90. Ini artinya kalau diterjemahkan ke dalam besar kecil, berarti lebih besar dari 64 dan lebih kecil dari 91. Oke, logical testnya yang pertama adalah jika nilai ini lebih besar dari 64 dan, nah, untuk menambahkan dannya, karena ini ada dua logical test, maka sebelum kita menuliskan rumus ini setelah if, perlu ada tanda atau rumus N. Kurung buka. Nah, ini logical yang pertama. Kemudian logical yang kedua adalah D45 ini lebih kecil dari 91. Kurung tutup, jangan lupa nilai jika benarnya ya. Nilai jika benarnya adalah B. Nah, selanjutnya untuk kriteria yang terakhir tidak perlu pakai if lagi. Cukup langsung jika tidak memenuhi dua kriteria yang tadi, kita tinggal ketikkan nilai C seperti ini. Kurung tutup, enter. Oke, 87 masuk antara range 65 sampai 90 sehingga nilainya atau keterangannya B. Kita coba yang 59, di sini C karena dia di bawah 65. Yang 63 dan 65, 63 pasti C. 65 itu dia masuk ke B. 65 sampai 90 dan seterusnya kita kopikan sampai bawah. Selesai. Cara menggunakan rumus if di Microsoft Excel. Sangat mudah ya. Ini tadi dua kategori, lulus, tidak lulus. Kemudian yang ini 3 kategori. Nah, kemudian gimana kalau saya pengen ada 5 kategori ya? Biasanya kan 5 ya, D, kemudian E.
ya tinggal ditambahkan saja di sini rumus if-nya untuk C, kemudian untuk D, untuk E. Cukup panjang. Oleh karena itu, nanti ada cara lain sebenarnya yang lebih simple. Di video berikutnya, saya akan coba bahas bagaimana cara membuat atau menghasilkan keterangan seperti ini dengan di atas 3 grade. Misalkan 5 grade, mau berapa grade pun silahkan bisa. Menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. V itu berarti vertical lookup dan horizontal lookup. Kita akan bahas pada video berikutnya. Oke, baik, demikian. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian bunyikan loncengnya, dan bagikan jika memang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.